Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Tiffany Amalia. Kali ini kita akan membahas topik baru lagi, yaitu jurnalistik cetak. Menarik bukan? Yaudah, langsung aja kita bahas. Jurnalistik cetak merupakan proses jurnalistik dan juga jurnalisme yang dipraktikkan di media cetak, baik itu koran, majalah, maupun tabloid. Sedangkan dalam Collins Dictionary, jurnalisme cetak diartikan sebagai profesi ataupun praktik pelaporan, pemotretan, dan juga penyuntingan berita untuk surat kabar maupun majalah. Kemudian, jurnalistik media cetak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu verbal dan juga visual. Faktor visual artinya menekankan pada kemampuan dalam menata, menetapkan, mendesain, maupun tata letak dan juga hal-hal yang menyangkut dengan segi perwajahan. Faktor verbal artinya menekankan pada kemampuan dalam memiliki maupun menyusun kata dalam rangkaian kalimat dan juga paragraf yang efektif maupun komunikatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih karakteristik dari jurnalistik cetak. Nah, terdapat beberapa karakteristik dari jurnalistik cetak. Di antaranya, berita dipublikasikan melalui media cetak atau printed media. Kedua, yaitu jurnalistik cetak melalui proses panjang, baik itu peliputan, penyuntingan, layout, dan juga percetakan. Ketiga, yaitu berita disebarluaskan dan berlaku dalam jangka waktu 1 hari, di mana harga koran biasanya turun pada sore dan malam hari. Keempat, melibatkan tata letak atau biasa disebut layout, desain grafis, dan perwajahan atau cover. Kelima, sering terjadi salah cetak maupun salah ketik sehingga terdapat ralat di edisi berikutnya. Keenam, memiliki berita utama atau headline yang ditampilkan secara menonjol di bagian depan atau halaman depan yang disebut cover. 7. Jumlah berita dibatasi dengan kolom dan juga halaman. Ke-8, menyajikan berita ataupun informasi dalam bentuk tulisan yaitu teks dan juga gambar berupa foto. Ke-9, menggunakan bahasa jurnalistik secara ketat karena memiliki keterbatasan halaman maupun kolom. Ke-10, mengenal tenggat waktu atau deadline, biasanya pada malam hari karena harus segera dicetak sebelum pagi hari. selanjutnya, jurnalistik cetak terdiri dari beberapa jenis yang dilihat dari segi format dan juga ukurannya, yaitu yang pertama, jurnalistik koran atau newspaper journalism. Secara bahasa, koran artinya lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan informasi, kabar, ataupun berita. Secara istilah, koran atau yang biasa disebut juga dengan surat kabar adalah salah satu media cetak dengan ukuran kertas broadsheet, yaitu 22 inch atau 56 cm yang terbagi dalam 8-9 kolom yang terbit setiap hari atau secara periodik yang biasa disebut dengan surat kabar harian. Koran berisikan informasi peristiwa yang terjadi sehari sebelumnya dikarenakan sudah harus dicetak sebelum diedarkan pada pagi hari, maka koran harus dicetak pada dini hari. Kemudian, dari segi distribusinya dan juga jangkauannya, jurnalistik koran terbagi menjadi dua bagian, yaitu koran nasional dan juga koran lokal. Koran nasional contohnya seperti Harian Kompas, Media Indonesia, dan masih banyak lagi. Sedangkan koran lokal contohnya seperti Radar Bekasi, Pikiran Rakyat, dan juga masih banyak lagi. Kedua, yaitu jurnalisme tabloid atau tabloid journalism. Tabloid sendiri adalah surat kabar yang memiliki ukuran lebih kecil, yang dimana ukurannya setengah dari ukuran surat kabar biasa, yang pada umumnya berukuran 290 mm dikali 420 mm dengan jumlah halaman 24-40 halaman.
yang di dalamnya banyak memuat berita secara singkat, padat, jelas, dan juga bergambar, maupun mudah dibaca secara umum. Berbeda dengan koran yang terbit setiap hari, tabloid terbit setiap seminggu atau 2 minggu sekali. Kemudian, tabloid memiliki isi pembahasan atau pemberitaan yang cukup mendalam ataupun lebih mendalam dibandingkan dengan koran. Sehingga tabloid ini biasanya fokus pada tema tertentu. Ketiga yaitu jurnalisme majalah atau magazine journalism. Majalah merupakan berita yang diterbitkan secara berkala yang berisikan hasil liputan jurnalistik dan juga pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui oleh para pembaca. Berdasarkan waktu penerbitannya dibedakan menjadi majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dan masih banyak lagi. Ukuran majalah adalah setengah dari ukuran tabloid, yaitu 330,5 mm x 240,5 mm yang merupakan ukuran terbesar dari majalah. Sedangkan ukuran standar dari majalah adalah 210,5 mm x 270,5 mm. Ada pula majalah yang berukuran kecil yang berukuran sama dengan kertas buku tulis. Isi dari majalah dibedakan menjadi majalah wanita, olahraga, remaja, sains, dan masih banyak lagi. Next, kita akan membahas tentang produk dari jurnalistik cetak. Produk dari jurnalistik cetak atau yang biasa juga disebut dengan konten media cetak terdiri dari apa saja sih? Penasaran? Yuk kita lihat. Pertama, berita, kedua, artikel, ketiga, feature, keempat, foto, kelima, tajuk rencana, keenam, kolom, ketujuh, pojok, ke-8 karikatur, ke-9 surat pembaca, dan ke-10 yaitu resensi. Di era digital ini, yang dimana hampir semua kegiatan manusia dapat dilakukan secara online. Terus, kenapa sih kita masih harus mempelajari jurnalistik cetak? Nah, jurnalistik cetak masih harus dipelajari karena sebenarnya jurnalistik cetak masih eksis di era digital ini. Karena masih banyak para pembaca ataupun halayak yang masih gemar membaca melalui media cetak. Selain itu juga sebenarnya media cetak lebih kredibel dibandingkan dengan media-media lainnya. Selain itu, para pembaca mempunyai kebutuhan akan informasi yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Karena media cetak ataupun jurnalistik cetak melibatkan begitu banyak pihak sehingga validitas, akurasi maupun kualitas beritanya terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu alasan media cetak masih dibaca sampai sekarang ini. Terdapat 6 hal yang menjadi alasan banyak orang sehingga tidak dapat meninggalkan media cetak. Apa saja? Yuk kita bahas. Pertama yaitu kebiasaan. Karena seseorang yang sering membaca dengan menyentuh fisiknya langsung, maka akan merasakan sensasi yang berbeda jika membaca melalui digital. Kedua yaitu ulasan lebih dalam. Ketiga, lebih eksklusif melihat layar, karena melihat layar begitu lama akan membuat mata lelah, pusing, dan juga bahaya karena elektronik memiliki radiasi yang cukup tinggi. Kelima, yaitu akses internet, di mana tidak semua daerah dapat terjangkau oleh internet, dan tidak semua orang memiliki gadget untuk mengaksesnya. Keenam, yaitu media cetak lebih kredibel. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. See you!